Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah rahimakumullah. Kepada kita manusia, Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya memberikan hak pilih. Dan pilihan itu hanya satu di antara dua, beriman atau kafir. Ini jelas sekali kita akan bisa baca di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Pilihannya hanya satu di antara dua itu, mukmin atau kafir. Karena itu manusia terbagi hanya kepada dua golongan, mukmin dan kafir. Selama sekian puluh tahun saya mempelajari Islam, ya saya berkeyakinan seperti itu. Belum pernah saya menemukan satu dalil Quran ataupun sunnah yang memungkinkan ada kelompok ketiga gitu, atau keempat misalnya rada mukmin atau agak kafir gitu. Jadi hitam putih itu. Manusia itu ya kalau mau beriman mukmin, kalau enggak ya kafir. Ya, tidak ada istilah alhamdulillah ya orang itu sudah rada mukmin. Oh, sayang betul ya, orang itu rada kafir sedikit. Gitu. Bahwa nanti mukmin ini ada tingkatannya, ada yang baru muslim, ini biasanya diistilahkan oleh para ulama untuk orang-orang mukmin yang baru sebatas melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ada juga yang sudah tingkatannya muhsin. Nah, dia sudah tidak puas hanya dengan melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi dia juga melakukan segala yang disunnahkan, yang dicintai oleh Allah. Meninggalkan segala yang dimakruhkan walaupun tidak diharamkan. Ada juga yang sudah istiqomah dalam keihsanannya itu ya disebut muttaqin. Itu tapi semua ini masuk dalam kelompok mukmin. Nah, kelompok kafir juga itu nanti ada macam-macamnya. Ada mulhid, ateis, sama sekali tidak meyakini adanya Tuhan. Ada yang malah musyrik, menyekutukan Tuhan. Ada kaum munafik. Dia sebenarnya kafir gitu, tapi pura-pura beriman. Nah, ini semua masuk kelompok kafir. Jadi manusia hanya terbagi dua itu. Kalau tidak mukmin, ya kafir. Karena nanti di akhirat juga Allah hanya menyediakan dua tempat, surga dan neraka. Surga tempat kekalnya orang-orang yang beriman, dan neraka tempat kekalnya orang-orang kafir. Kenapa saya ingin mengangkat tema ini, Pak? Mungkin ini untuk sekian kali pertemuan nanti. Karena saya melihat makin hari di negeri yang katanya mayoritas muslim ini semakin tidak jelas batasan mana mukmin, mana kafir. Ya, kecuali mungkin kalau kita lihat di KTP agama dia tulis Islam. Lalu kita hukumkan dia muslim. Tidak jelas lagi mana batasan mukmin dan kafir. Mal farqu bainal mu'min wal kafir. Kenapa? Karena fungsi Al-Quran, salah satunya di antaranya Al-Furqan,
menurut hemat saya ini tidak sampai Pak, secara utuh kepada umat. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menyatakan bahwa mengapa Allah menurunkan Al-Quran, itu fungsinya ada hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Di Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai penjelasan terhadap hidayah itu, dan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, pemisah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana mukmin, mana kafir. Jadi harusnya dengan petunjuk Al-Quran setiap orang mukmin dengan mudah membedakan, oh ini mukmin, ini kafir, ini halal, ini haram. Tapi karena dakwah misalnya untuk menyatakan yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil, yang mukmin ya mukmin, yang kafir ya kafir, itu kurang disenangi, Pak. Maka cenderung dakwah kita ini pada umumnya, saya tidak mengatakan seluruhnya, itu menghindar, terutama pada fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan itu. Atau juga mungkin dia tidak siap kalau nanti dituduh sebagai kelompok takfiri. Ini sekarang ini ada orang-orang yang melemparkan isu gitu ya, bahwa ini orang ini atau kelompok ini adalah kelompok takfiri yang kerjanya mengkafir-kafirkan orang. Nah, biasanya ini muncul pernyataan ini dari orang yang berpotensi memang kafir menurut Allah. Beberapa tahun terakhir ini istilah takfiri ini dimunculkan oleh kelompok Syiah. Sehingga mereka yang menyatakan Syiah itu sesat, Syiah itu kafir, oh itu kelompok takfiri itu. Jadi majelis ulama yang sudah mengeluarkan fatwa tentang Syiah itu sesat dan kafir, maka orang-orang majelis ulama itu adalah kelompok takfiri menurut mereka. Anu tukang kafir-kafirkeun batur gitu. Kenapa mereka lemparkan isu itu? Supaya mereka bisa leluasa kan itu untuk menyesatkan umat Islam. Padahal tentu saja tugas para ulama untuk menyatakan itu berdasarkan Al-Quran, pemikiran orang-orang semacam ini adalah kafir. Dari satu sisi, Pak. Dari sisi yang lain kita lihat di masyarakat kita masih banyak sekali praktek-praktek kemusyrikan yang dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai umat Islam. Yang kalau kita lihat di dalam petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, jelas sekali perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan musyrik. Tapi nyaris tidak tersentuh dalam dakwah-dakwah kita, karena itu tadi. Beresiko betul kalau itu disentuh, akan banyak sekali yang merasa tersinggung. Ya daripada nanti tersinggung, ya sudah sajalah kita pilih tema yang lain. Gitu. Maka di masyarakat itu ada dikenal dakwah sejuk. Aduh itu Ustadz kalau berdakwah ya sejuk kan hati. Sehingga kalaupun saya banyak berbuat maksiat, tenang jadi bawaan teh. Coba diundang lagi lah itu Ustadz itu. Nah, kalau Ustadz yang itu, yang satu lagi, aduh itu ampun ya Allah. Baru juga 5 menit berdiri di mimbar sudah bicara halal, haram, kafir, mukmin, surga, neraka. Saya pernah mendengar ceramahnya sekali, tilu peuting, tidak bisa sare itu. Memang Ustadz radikal. Coret itulah. Tong diundang deui.
Sehingga sekarang Menteri Agama itu punya rencana itu ya, bahkan sudah mulai mau dijalankan itu, untuk mengeluarkan sertifikat para dai. Jadi para dai itu harus punya sertifikat, yaitu dai-dai yang menurut mereka ini membawa kesejukan itu. Sehingga nanti pemimpin yang berbuat salah nggak pernah akan dikritik lagi, Pak. Secara rejuk sadaya nanti. Jadi fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan, bahkan nama lain dari Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda, pemisah, itu sudah tidak jelas di mata umat Islam. Sehingga sangat mungkin kita, mungkin ya di antara hadirin, pernah menyolatkan seseorang yang meninggal dunia, padahal di mata Allah, orang yang disolatkan itu lebih iblis daripada iblis. Ayo kurang tadi disolatkan. Saya pernah ada 2 orang di Indonesia ini, yang satu bergelar Kiai Haji, nggak mungkin saya sebut namanya, Pak, karena sudah meninggal. Yang satu lagi dikenal sebagai cendekiawan Muslim. Ketika kedua orang ini meninggal dunia, banyak sekali, terutama yang kiai itu yang menyolatkan. Kalau saya sebut namanya, pasti tidak akan ada yang tidak mengenal. Saya pribadi, jangankan menyolatkan, mendoakan pun tidak. Karena saya yakin, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang disebut kiai ini, jauh lebih iblis daripada iblis. Iblis cuma menentang satu aturan Allah. Yang bersangkutan selama hidupnya berapa kali menentang aturan-aturan dan hukum Allah. Bahkan pernah mengusulkan agar Al-Baqarah ayat 120 dibuang dari Al-Quran. Karena menurut dia, gara-gara ayat inilah umat Islam tidak bisa toleransi terhadap orang-orang non-Muslim. Buang saja ini Al-Baqarah 120. Di kita yang begini disebut kiai. Dulu ada seorang cendekiawan Muslim, itu dikenal betul di Indonesia. Suatu ketika dia ingin menikahkan putrinya yang tinggal di Amerika dengan seorang pria Yahudi. Dan dia ingin pernikahan itu dilangsungkan di Islamic Center di Amerika. Tentu saja pihak Islamic Center Amerika menolak. Gimana ini, pernikahan apa ini? Jelas sekali di dalam Al-Quran itu dinyatakan bahwa seorang wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki non-muslim apapun agamanya. Tapi sang ayah, sang cendekiawan Muslim ini kekeh, Pak. Pihak Islamic Center Amerika juga kekeh, nggak mengizinkan. Akhirnya dia tetap menikahkan putrinya di sebuah apartemen. Dan dia sendiri bertindak sebagai wali dalam pernikahan itu. Yang begini di kita disebut cendekiawan Muslim. Makanya dugaan saya, iblis itu paling bingung di Indonesia, Pak. Iblis yang asli itu. Itu bingung dia itu. Dan paling kehel di orang-orang Muslim di Indonesia itu. Saya, kata iblis, keimanan selama 80.000 tahun akhirnya dinyatakan gugur oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara menolak satu aturan Allah. Lalu dilaknat oleh Allah.
Dan umat Islam juga sedikit-sedikit ikut melanat. Auzubillah minasyaitonirrajim, auzubillah minasyaitonirrajim. Ari si eta, kata iblis itu. Berapa aturan hukum Allah yang ditentang itu? Malah disebut kiai, malah disebut cendekiawan muslim. Meninggal, malah disolatkan. Kehel cek iblis. Kesel iblis itu. Maka dugaan saya, sangat mungkin banyak ibu-ibu yang selama ini terus berzina dengan laki-laki yang dia sebut suaminya. Karena sang suami itu sudah kufur menurut Allah. Menentang satu aturan Allah misalnya. Yang dengan demikian sebenarnya sudah gugur pernikahan itu. Sebab syarat sahnya pernikahan itu calon suami harus seorang muslim. Jadi si istri itu sedang berzina, umur-umur jeung lelaki yang dia sebut suaminya itu. Akibat dari ketidakjelasan ini, mana yang batasan, mana mukmin, mana kafir. Pertanyaannya, apakah mungkin seorang yang mengaku mukmin itu kafir menurut Allah? Sangat mungkin, Pak. Silakan baca Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Suatu ketika datang sekelompok orang-orang Arab Badui, Arab pegunungan, Pak, menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keimanan mereka di hadapan Rasulullah SAW. Amanna, kami telah beriman. Rasulullah SAW sudah siap menerima keimanan mereka. Kenapa? Walaupun beliau itu seorang Rasul, tapi tetap saja beliau tidak bisa mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Karena yang maha mengetahui hati manusia hanyalah Allah, ya'lamu ma fil qulub. Karena itu salah besar ketika kita misalnya mengatakan, bagaimana mungkin kita mengkafirkan seseorang? Memang betul dia mengucapkan itu, memang betul dia melakukan perbuatan kekufuran, tapi jangan-jangan hatinya tidak seperti itu. Lah kita nggak tahu urusan hati orang. Kita menyatakan seorang itu mukmin atau kafir dari ucapan dan perbuatannya, bukan dari hatinya. Hati nggak pernah kita tahu, Pak. Sekarang saya ambil contoh. Berdiri seorang di samping saya. Lalu di hadapan Bapak dan Ibu sekalian menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pertanyaan saya, muslim nggak dia? Muslim. Kenapa? Lah dia baru menyatakan 2 kalimat syahadat, Pak. Jangan-jangan dia mengatakan itu karena mau menikah dengan seorang wanita muslimah, bukan karena dia meyakini agama Islam. Ya nggak tahu hatinya, Pak. Jadi kita menghukumkan seorang itu muslim dari ucapan dan perbuatannya, bukan pula dari hatinya. Begitu juga ketika kita menghukumkan seseorang itu kafir dari ucapan dan perbuatannya menurut Al-Quran atau sunnah Rasulullah, itu kafir. Urusan hati kita nggak tahu. Jangankan kita, Rasulullah pun tidak tahu hati manusia. Makanya Rasulullah siap menerima keimanan mereka. Allah yang maha mengetahui hati manusia kemudian mengingatkan kepada mereka lewat Rasulullah SAW. Kul, katakan Muhammad, sampaikan pada mereka yang menyatakan kami telah beriman itu, lam tu'minu, kalian belum beriman. Apa ini artinya? Allah menafikan pengakuan keimanan mereka. Jadi sangat mungkin orang yang mengaku beriman itu tidak beriman menurut Allah. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, walakin qulu aslamna, katakanlah bahwa kalian telah Islam. Nah, itu dengan ucapan seorang mengaku muslim. Urusan keimanan itu ada dalam hati, Pak.
Kenapa? Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Karena keimanan belum lagi masuk ke dalam diri kalian. Allah menyatakan mereka belum beriman. Mulutnya menyatakan kami telah beriman. Pertanyaannya, lalu yang mukmin itu yang bagaimana itu? Yang mukmin itu yang seperti apa? Allah langsung menjawab di ayat 15-nya, Pak. Masih di surat Al-Hujurat itu. Innamal mu'minuna allazina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minun. Kata innama dalam bahasa Arab dikenal sebagai adatul hasr. Yang kalau ini masuk ke dalam satu kalimat, maka apa yang disebut dalam kalimat itu menjadi khusus, Pak. Sehingga hadis Rasulullah SAW yang mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, saya diutus oleh Allah, kata Rasulullah, hanyalah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi risalah Islam ini akhirnya bermuara kepada pembentukan akhlak. Baik akhlak manusia kepada Allah, akhlak manusia terhadap dirinya sendiri, akhlak manusia terhadap keluarga, terhadap masyarakat, akhlak manusia terhadap lingkungan, terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Jadi risalah Islam itu risalah akhlak. Kenapa ada kata innama, Pak? Jadi ketika kata innama ini masuk ke dalam kata al-mu'minun dalam satu kalimat, innamal mu'minun, maka ini harusnya diterjemahkan dengan sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah semata-mata yang begini, yang akan dijelaskan oleh Allah dalam ayat itu. Mafhum mukhalafahnya, pengertian di balik itu berarti yang tidak begini bukan mukmin. Yang mukmin itu hanyalah semata-mata nukieu. Berarti lamun teu kieu ya bukan mukmin. Kalau bukan mukmin apa istilahnya? Ya kafir. Nah, siapa yang mukmin itu? Allazina amanu billah, mereka yang beriman kepada Allah. Beriman pada Allah berarti beriman kepada 6.666 ayat Al-Quran firmannya. Wa rasulihi, dan beriman kepada Rasul. Beriman pada Rasul berarti beriman pada sekian ribu hadis-hadis yang sudah disepakati oleh para ulama memang benar itu hadis bersumber dari Rasulullah SAW. Summa lam yartabu, lalu dia tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada keraguan terhadap satu ayat pun. Bahkan satu kata pun dalam firman Allah. Atau hadis. Khusus dalam Al-Quran di awal. Bula raiba fi. Quran itu tidak boleh ada keraguan. Terima ajaran Islam lewat Al-Quran dan As-Sunnah sepenuhnya atau tidak sama sekali. Seperti saya katakan di awal, tidak ada istilah rada mukmin, Pak. Rada kafir. Soal apakah dia belum mampu melaksanakan ajaran Islam, itu persoalan lain. Tapi soal keimanan, dia harus utuh, Pak. Harus mengimani. Gak boleh ada satu aturan Allah pun yang diragukan. Bagaimana kita menghukumkan seseorang itu kafir? Sementara dia masih beriman kepada Allah dan melaksanakan sebagian syariat Allah. Sholat dia laksanakan, saum dia kerjakan, haji geus 3 kali. Sekarang pertanyaan saya, iblis itu beriman gak kepada Allah? Saya yakin betul, Pak.
keimanan iblis kepada Allah jauh di atas kita, Pak. Kenapa? Bapak Ibu pernah berdialog dengan Allah? Pernah melihat Allah? Iblis berapa kali berdialog dengan Allah? Baca Al-Quran. Berdialog langsung dengan Allah, Pak. Jadi kalau sekarang banyak orang-orang yang sesat di dalam mengimani Allah, lalu dia menganggap itu sebagai Tuhan, lalu disembah-sembah gitu kan, batu disembah dan sebagainya, atau menganggap Tuhan itu punya anak, punya cucu dan lain sebagainya. Iblis tidak mungkin sampai sesesat ini. Keimanan iblis itu. Loh, iblis tahu persis kalau Allah itu tidak punya anak. Ya, iblis berdialog langsung dengan Allah, Pak. Wajarlah kalau iblis dengan keturunannya itu sempat hidup dalam keimanan selama 80.000 tahun, Pak. Lalu kenapa akhirnya iblis itu dilaknat? Hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Disuruh sujud kepada Adam, menolak. Dan menolaknya itu bukan karena malas, Pak. Karena dia yakin bahwa aturan Allah yang satu ini salah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Dari bahan ciptaan jelas saya lebih mulia. Harusnya manusia yang diciptakan dari bahan tanah yang sujud hormat kepada kita. Allah dibalik itu ya, Allah, aturan dari Allah. Allah dianggap membuat aturan yang salah. Pira aku kafir, Pak. Makanya ketika Bani Israel sudah tidak punya lagi pilihan, Pak. Bermacam-macam hujah yang mereka lakukan untuk mengkufuri Allah dan aturannya, gak bisa lagi mereka ini kan. Selalu bisa dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam dengan firman-firman Allah yang turun kepada beliau. Maka akhirnya Bani Israel kemudian menyatakan, kalau begitu kami siap beriman. Kami siap beriman dan kami siap melaksanakan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah sepanjang aturan dan hukum Allah itu sesuai dengan hawa nafsu kami. Jadi kalau nanti ada aturan dan hukum Allah yang tidak sesuai dengan logika kami, dengan akal dan perasaan kami tidak akan melaksanakannya. Jadi mereka ingin memilah-milah aturan Allah, mana yang cocok dilaksanakan, yang tidak cocok mereka tinggalkan. Turun Al-Baqarah 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Adakah dengan demikian kata Allah kalian akan mengimani sebagian aturan Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah lainnya? Ya tidak bisa kata Allah. Imani seluruh aturan Allah atau kufur sama sekali. Allah enggak bisa membiarkan manusia mengimani Allah dan mengkufuri juga Allah. Coba lihat di Quran surat Al-Anfal ayat 2 dan sampai 4. Kembali Allah mengawali firman-Nya dengan kata innamal mu'minun. Sesungguhnya orang mukmin itu hanyalah semata-mata allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan firman-firman Allah zadathum imana, bertambah keimanan mereka, bukan malah kemudian mengkufuri sebagian aturan Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Allazina yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Coba lihat itu. Di ayat 15 Al-Hujurat diakhiri dengan innamal mu'minuna alladzina amanu billah summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Mereka inilah yang benar keimanannya.
Pengertian di balik itu berarti yang tidak begini tidak benar keimanannya. Di Al-Anfal, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka inilah yang benar-benar keimanannya. Artinya yang tidak seperti ini ya tidak benar keimanannya. Saya pernah bertanya pada teman dekat saya, Pak. Saudara, saya bilang, saudara kalau disebut nama Allah, bergetar enggak hati? Ente cina biasa-biasa we gitu. Kalau begitu saya bilang, saudara harus bertanya, mempertanyakan pada diri saudara gitu. Apakah saudara termasuk orang yang beriman? Kata Al-Quran, orang mukmin itu hanyalah mereka yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Pernah juga ada seorang saya tanya, gimana? Anda bergetar nggak hati kalau mendengar nama Allah? Bergetar, saya mah bergetar pisan. Seperti apa bergetarnya itu? Bergetar tapi tidak melaksanakan syariat Allah, getaran naon atau itu? Bukti bahwa dia bergetar hatinya kalau disebut nama Allah, dia langsung teringat dengan syariat Allah dan siap untuk melaksanakan aturan dan hukum Allah itu. Itu getaran itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Jadi kita harus siap bertanya dan menjawab dengan diri sendiri. Mukminkah kita menurut Allah Subhanahu wa taala? Ari rarasaan mah mukmin lah gitu. Rarasaan mah itu ya. Jika nama itu. Tapi betulkah kita ini mukmin menurut Allah, Pak? Mumpung kita masih hidup, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia ini. Sebab ini mukmin dan tidak mukmin ini hal pertama yang akan menentukan selamat atau tidaknya manusia. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Keimanan ini syarat pertama untuk manusia itu terhindar dari lafi khusrin. Kalau dia mau selamat dunia akhirat, dia harus mukmin. Nah, masalahnya mukminkah kita? Orang yang mukmin dengan sendirinya dia akan muslim. Itu bukti bahwa dia mukmin itu, maka dia akan muslim. Mukmin itu orang yang beriman, muslim itu orang yang berislam. Islam itu noun, kata benda, Pak. Isim. Kata kerjanya dari aslama. Aslama itu artinya berserah diri. Orang yang beriman kepada Allah, dia mengaku beriman kepada Allah, maka dengan sendirinya dia menyerahkan dirinya itu untuk diatur sepenuhnya hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang muslim. Itulah orang mukmin. Mau dimengerti atau tidak dimengerti oleh akal dia, aturan Allah itu. Karena dia beriman bahwa Allah lah yang maha tahu, maka dia mentaati semua aturan Allah. Walaupun dia tidak memahami kenapa ada aturan seperti itu. Itu ciri orang yang muslim. Dia berserah diri kepada Allah. Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya perlu juga menekankan masalah ini karena saya lihat masih terlalu banyak kita umat Islam yang mengaku beriman itu yang masih terus saja mendiskusikan dan mendebatkan aturan dan hukum Allah. Kenapa aturan Allah kudu kieu? Nah kudu kitu. Kunaon teu kieu? Kunaon teu kitu? Apa itu definisi khamar? Berapa persentase alkoholnya? Terus apa definisi teler? Diskusi, terus nu teler beuki loba. Di zaman Rasulullah SAW nyaris tidak ada diskusi seminar seperti itu. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sebenarnya khamar dan permainan judi dengan segala macam bentuknya itu adalah perbuatan keji dari perbuatan setan, karenanya jauhilah. Dan Rasulullah SAW menyatakan definisi khamar itu kullu khamrin, kullu muskirin khamrin, wa kullu khamrin haram. Setiap segala sesuatu yang memabukkan itu masuk dalam kategori khamar, dan setiap khamar itu haram dikonsumsi. Kalau dia sudah dinyatakan khamar, masuk jenis khamar, faqaliluhu au kasiruhu haram. Mau sedikit, mau banyak, mau teler, mau tidak, berurusan dengan barang haram itu haram hukumnya. Ada yang tidak jelas? Jelas pisan, Pak. Makanya para sahabat itu walaupun tidak ada yang S1, S2, S3, Umar bin Khattab kan apa gelarnya, Pak? Ya radhiyallahu anhu. Tidak ada yang Profesor Dr. Umar bin Khattab, Dr. Andes, Abu Bakar As-Siddiq, MA. Mereka nggak pernah mengecam pendidik, tapi dengan mudah memahami ajaran Islam itu. Apa yang mau kita diskusikan lagi begitu jelasnya, Pak? Saya tadi menyatakan bahwa saya mempelajari Islam sampai puluhan tahun, Pak. Tapi bukan berarti saya menguasai sepenuhnya ajaran Islam loh. Kalau dibanding dengan para ulama, terutama para mujtahid ya. Wah, saya ingat seberapa persen udah ilmu saya. 5% juga mungkin udah alhamdulillah. Itu. Tapi Pak, walaupun ilmu keislaman saya cuma sedikit, insya Allah saya sanggup menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Sok, Bapak Ibu mau nanya naon. Misalnya Bapak nanya kepada saya, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat, sementara maghrib 3, zuhur, asar, dan isya 4? Kenapa? Maka jawaban saya, karena Allah menyatakannya seperti itu. Titik. Sok nanya naon deh. Pak nanya naon? Kenapa Islam membenarkan poligami, tidak membenarkan poliandri? Cek Allah gitu. Nanya naon deui? Nanya naon deui? Kenapa hukum waris dalam Islam itu laki-laki dan perempuan 2:1? Aturanana cek Allah gitu. Titik. Sok nanya apa lagi? Insya Allah semua pertanyaan akan saya jawab, Pak. Saya beriman kepada Allah, semua aturannya pasti benar. Mutlak benar. Reka harti, teka harti oleh akal kita. Orang yang masih mempertanyakan itu berarti ada masalah di keimanannya, Pak. Saya ambil contoh sekarang dalam kehidupan manusia ya. Ketika saya sakit, kemana saya pergi, Pak? Ke dokter. Kenapa kalau saya sakit, saya pergi ke dokter? Karena urusan penyakit, saya hanya beriman. Saya pinjam istilah iman ini dalam bahasa ya. Percaya, yakin kepada dokter. Dan Allah memerintahkan kepada saya di dalam Al-Quran,
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmunya jika kamu tidak tahu. Yang menguasai ilmu masalah urusan penyakit, dokter. Maka saya pergi ke sana. Tok, 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 tok. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam, kata dokter. Dok, saya sakit. Ya, tentu saja, kata dokter. Sebab kalau tidak sakit, ngapain ke sini? Kan saya datang ke tempat prakteknya dokter. Pasti nukadinya nuga ring, Pak. Baik, kata dokter, masuk. Sakit apa? Kata dokter. Justru saya ke sini itu karena ingin tahu, dokter. Saya itu sakitnya apa? Andai kata saya sudah tahu, saya nggak perlu ke sini. Dialog ini sudah nanti mulai mendekati urusan iman dan Islam, Pak. Baik, kata dokter, buka baju. Buka. Kaos, buka. Buka. Baring, saudara. Baring saya. Tarik napas, saudara. Tarik. Tahan ke saya teh. Terus mengap-mengap, ke saya ditahan, ada can ngomong lepas gitu ya. Tahan. Dia terus saya kekituan. Buka mulut. Buka ke saya. Keluarkan lidah. Keluarkan. Tidak pernah saya bertanya mengapa, Pak. Buka mulut. Kenapa saya harus buka mulut, dok? Ya, saya harus periksa anhina saudara itu radang atau tidak. Dari awal saya sudah mengeluh kepada dokter, saya sakit perut. Naon urusannya kudu calangap. Mari kita diskusikan, dok. Diskusi saya dengan si dokter itu. Sampai 3 jam saya diskusi dengan dokter, kunaon kudu calangap. Tidak pernah terjadi, Pak. Dengarti saya kudu calangap. Calangap saya. Kenapa? Saya percaya kepada dokter itu. Baik, kata dokter, ini hanya radang saja di anhina saudara. Jadi saya harus bagaimana, dok? Minum obat. Nanti saya tuliskan di sini ada antibiotik yang harus habis. Baik, dok. Ikuti nanti aturan saya. Di resep saya akan tulis. Baik, dok. Saya ambil resep itu, saya tebus di apotek. Begitu keluar dari apotek, ada seorang pria yang saya tidak kenal. Tiba-tiba manggil saya. Pak, Kadir, ada apa, Pak? Buka mulut. Keluarkan lidah. Tarik napas. Loh, saya nggak akan Islam, Pak. Nggak akan tunduk, nggak akan patuh. Loh, saya tidak kenal. Boro-boro yakin kenal gente. Lalu saya tanya, Bapak siapa? Saya tukang bakso di dia. Terus naon urusan anak saya kudu calangap? Apa urusannya saya harus buka mulut dan sebagainya? Kalau tadi saya mengikuti karena saya yakin dia dokter, Pak. Jadi saya Islam tunduk dan patuh itu karena yakin. Yakin tidak? Sampai di rumah saya ikuti aturan itu. Ini yang tablet diminum 3 kali 1 setengah jam sebelum makan. Yang kapsul diminum 3 kali 2 setengah jam setelah makan. Saya minum. Ketika orang di rumah bertanya, kenapa Anda memakan dan meminum obat-obat ini? Dokter memerintahkan saya. Titik. Kenapa ini 3 kali 1, yang ini 3 kali 2, ini setengah jam sebelum makan, ini setengah jam sebelum makan. Cek dokter gitu. Nyakunaun teuing. Saya selama sekian puluh tahun ini entah seberapa puluh kali saya berurusan dengan dokter dan rumah sakit, Pak. Entah berapa macam obat pernah saya minum, Pak. Tapi jangan pernah Bapak Ibu bertanya obat apa yang pernah saya minum. Lupa lagi namanya, Pak. Saya minum saja, boro-boro tahu apa hikmahnya obat itu, Pak. Saya minum saja karena percaya kepada dokter. Padahal dokter ini mungkin salah memberi resep. Mungkinkah Allah yang maha tahu ini memberi resep yang salah? Al-Quran 6.666 ayat plus sekian ribu hadis ini resep dari Allah untuk mereka yang ingin selamat dunia dan akhirat. Terima aturan ini dan laksanakan, pasti selamat. Nggak perlu banyak bertanya-tanya, Pak. Kunaon jadi ngaharulang kieu teh. Mukminkah kita? Muslimkah kita?
Saya entah sudah berapa kali, Pak, menangani kasus waris. Dan yang luar biasa itu yang datang menemui saya, terakhir itu datang ke kediaman saya. Kalau nggak salah 7 orang atau 6 orang, saya lupa itu. Satu keluarga. Perempuannya 4, laki-lakinya 3 atau 2 kalau nggak salah. 6 orang. Mau minta fatwa dari saya tentang waris. 3 orang diantaranya saya kenal. Kenapa? Lo aktivis di majelis taklim. Si ibu itu kalau saya datang ke majelis taklim, saya kenal wajahnya. Kebanyakan yang di sini juga saya kenal juga, Pak. Bapak-bapak apalagi, Pak. Ini saya kenal ini. Ada ceramah di mana? Iya, ya, Pak. Nanti ceramah kemana? Iya deh, gitu, Pak. Apa saya bilang masalahnya? Ayah saya almarhum meninggal dunia sudah. Tinggal istri dan kami anak-anak. Tapi kami mau bagi-bagi waris dari almarhum. Oh, saya bilang, saya kira tadinya masalahnya ruwet gitu ya. Orang tua dari almarhum, ayah masih ada? Oh, sudah nggak ada. Oh, sederhana sekali saya bilang. Cukup Bapak Ibu baca itu Quran surat An-Nisa ayat 11. Sudah terjawab semua pertanyaan itu. Ngapain jauh-jauh datang menemui saya? Bahwa kalau almarhum meninggalkan istri dan anak-anaknya itu ada laki-laki, maka saudara kandung, saudara sebapa, saudara seibu terhalang semua. Jadi ahli waris cuma istri dan anak-anak. Sederhana sekali saya bilang dalam Al-Quran itu. Istri karena punya anak almarhum, maka istri mendapat 1/8. Yang 7/8 dibagi 6. Di mana laki-laki mendapat 2 bagian. Berarti sekarang harta dibagi 8 kan. Yang laki-laki masing-masing, yang 2 orang itu masing-masing mengambil 2/8 kali 7/8. Sisa harta yang wanita mengambil 1/8 kali 7/8. Sederhana sekali. Hari suganto aya naon sudah. Masalahnya Pak, kami ingin ini dibagi rata. Saya tanya, Ibu mau bertanya kepada saya hukum waris berdasarkan Islam atau berdasarkan keinginan Ibu? Kalau berdasarkan Islam sudah saya jawab. Hanya setelah terdesak seperti itu, si ibu kemudian mengeluarkan secari kertas, Pak. Masalahnya, Pak, sebelum almarhum meninggal dunia, almarhum meninggalkan wasiat. Ini wasiatnya, ditandatangani di atas meterai, ada 2 orang saksi. Di mana isi wasiat itu, nanti kalau saya meninggal dunia, hendaknya harta waris dibagi rata antara anak yang laki dan anak perempuan. Wasiat dari almarhum. Nah kalau kita sampai melanggar wasiat almarhum, kan berarti kan kita durhaka kepada orang tua. Kalau durhaka pada orang tua kan Allah pasti membenci kita. Hararebat tadi kan ngadalil negara itu. Akhirnya saya tanya, Ibu, Bapak, saya bilang, Bapak-bapak dan ibu-ibu ini mencintai almarhum? Almarhum ayah? Oh sangat Pak. Ingin almarhum di alam barzah itu tenang gitu. Ya inginlah Pak. Sobek itu wasiat saya bilang. Jojoek eta wasiat. Buang di tong sampah. Kalau ibu tidak tega, kasihkan ke saya, biar saya nunggu jojoek.
Kalau ibu laksanakan itu hukum waris bertentangan dengan hukum Allah karena mengikuti wasiat orang tua, mana yang lebih ditaati oleh ibu dan bapak? Orang tua atau Allah? Kebayang itu almarhum di alam barzah bakal repot sekali itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok berani-beraninya kamu membuat wasiat menentang aturan dan hukumku, kata Allah. Ketinggali masih kena ngahulang. Sekarang gini, katakanlah wasiat almarhum itu ternyata bukan satu poin. Poin pertama, warisan harus dibagi rata. Poin kedua, dalam poin itu, nanti kalau saya meninggal, saya minta semua anak berhenti melaksanakan sholat. Akan ibu laksanakan ini? Tidak, Pak. Nah, ini kan wasiat orang tua. Nanti bagaimana kalau orang tua murka? Yang nggak bisa lah, Pak. Ini kan bertentangan dengan aturan Allah. Sholat itu kan wajib. Ari eta waris 2:1 bukan aturan Allah. Ari geus urusan duit jadi para roek jadi nate. Ya. Ini salah satu contoh. Bagaimana kita sudah terjebak gitu ya. Ini yang ketawa pasti iblis, Pak. Diakalin saja bagaimana itu sampai sekarang ada gonogini. Diperjuangkan bagaimana oleh para istri itu untuk bisa memperoleh gonogini, Pak. Tolong saya berikan satu ayat, satu hadis tentang gonogini, Pak. Aturan mana itu tentang gonogini itu? Kan seorang istri itu sudah ditetapkan oleh Allah, haknya adalah kalau tidak 1/4, 1/8 dari harta suami. Di mana kudu dibagi 2 heula. Aturan gonogini itu. Saya cuma ngeri saja, Pak. Baca ayat 10-nya. Quran surat An-Nisa itu. Allazina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara. Barang siapa yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, bukan sesuai dengan aturan Allah, maka dia telah memakan hak ahli waris yang lain, maka sesungguhnya dia telah menyiapkan bara api neraka sepenuh perutnya. Jangan main-main urusan ini, Pak. Sekian rupiah yang bukan hak kita, kita paksa dengan aturan-aturan dunia kita gitu yang kita buat gitu kan, entah itu gonogini, entah mau dibagi rata dan lain sebagainya, sama dengan kita telah menyiapkan bara api neraka sepenuh perut. Siap itu memenuhi perut dengan bara api. Resep ya manisara repi ya. Ya itu ya. Jadi karena mungkin kita ini terlalu diemplak-emplek dalam dakwah itu ya. Terlalu itu tadi yang dakwah sejuk-sejuk itu. Ini pasti tidak sejuk, Bu. Pasti sangat tidak sejuk untuk Bapak dan Ibu sekalian. Tapi mudah-mudahan dengan cara begini, Bapak Ibu akan sejuk di akhirat nanti di surga Allah. Katakanlah yang hak itu ya hak, yang batil batil. Sudah 1 jam, jadi saya mulai 8:20, sekarang 9:20. Mudah-mudahan ini sudah memberi semakin jelas, Pak. Saya ini mukadimah. Ini yang saya sampaikan ini mukadimah tentang gugurnya keimanan dan keislaman seseorang yang mengaku muslim. Yang ini kalau nanti kita bahas, Pak, ada banyak sebenarnya fenomena yang bisa menggugurkan keimanan dan keislaman seseorang.
Sementara ini saya sebut banyak saja, Pak. Karena masing-masing para ulama ada yang menyebutnya 20, ada yang mengatakan kurang dari itu dan lain sebagainya. Nanti kita coba bahas satu demi satu, Pak. 20 fenomena yang dapat menggugurkan keislaman seseorang. Cuman memang sayangnya di Istiqomah ini perjumpaan kita hanya sebulan sekali. Mudah-mudahan tidak lupa gitu ya. Kebetulan saya sedang membahas hal ini juga. Dulu pernah saya bahas 16 tahun yang lalu di kajian saksiyah di Al-Fajar. Sabtu rutin itu jam 10 sampai dengan zuhur. Usia kajian ini sudah 16 tahun, Pak. Sudah dihitung-hitung sudah 800 sekian puluh kali pertemuan. 3 tahun pertama kita bicara akidah ini. Karena ini fondasi, Pak. Yang kalau di dalam Quran surat Ibrahim 24-25 itu, akidah itu diibaratkan akar pada sebuah pohon. Wa amilus solihat dalam bentuk hablum minallah hablum minannas itu dahan, ranting, dan buah dari pohon itu. Maka kita nggak perlu bicara buah, bahkan dahan dan ranting. Nggak perlu kita bicara itu kalau akar sudah tidak ada. Dan mual pasti mual buahan. Bahkan bertahan hidup pun pohon itu mustahil. Maka keimanan itu ditamsilkan oleh Allah di Ibrahim 24 itu seperti akar pada sebuah pohon. Kalau akarnya sudah tidak ada, ya sudah, pohon itu sudah tidak ada. Percuma saja sholat, saum, haji, dan sebagainya. Kalau akidahnya sudah rusak. Nah, akidah itu rusak tidak harus seluruhnya. Sekecil apapun dia sudah tidak mukmin lagi di mata Allah. Akar itu dianggap sudah rusak. Nah, yang paling pertama, dan ini kalau Bapak Ibu ada waktu dan kita sedang mengaji ulang itu setelah 16 tahun itu. Kita sudah mulai lagi kaji ulang itu, tafsirnya kita tunda dulu sementara. Karena saya melihat ya semakin luar biasa itu. Kekufuran itu terjadi dalam kehidupan umat yang katanya mayoritas penduduk negeri ini. Termasuk kemusyrikan. Dan ini poin pertama, kemusyrikan yang sedang kita bahas. Berapa banyak kita lihat sekarang umat Islam yang terus melakukan praktek kemusyrikan. Jangan-jangan mereka nggak sadar. Mudah-mudahan mereka nggak sadar. Mudah-mudahan Allah memaafkan karena ketidaktahuan mereka. Tapi berapa banyak dosa kita yang membiarkan mereka melakukan itu semua. Jelas musyrik itu mah. Bagi yang ingin bisa juga ikut kajiannya di hari Sabtu di Masjid Al-Fajar jam 10. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita bisa kita pertahankan secara utuh sampai akhir hayat kita. Sehingga kita berhak untuk memasuki surga Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.